semuanya, sebentar ya. Oke. Nah, sudah. Halo Sobat Prestasi, selamat bergabung. Iya, boleh nih sambil ajakin teman-teman yang lainnya untuk juga join di Instagram Live Pusat Prestasi Nasional pada sore hari ini ya. Karena akan banyak sekali informasi-informasi ya, sharing-sharing dari narasumber hebat dan narasumber kece kita pada sore hari ini. Oke. Nah, ini terus bertambah viewer kita. Baik, langsung saja Sobat Prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Prestasi semuanya. Selamat sore menjelang malam juga untuk Sobat Prestasi yang berada di Indonesia bagian timur ya. Selamat bergabung kami ucapkan di Instagram Live Pusat Prestasi Nasional. Hari ini kita akan membahas seputar apa ya? Kalau Sobat Prestasi sudah lihat dari posternya, tema Instagram Live kita pada sore hari ini adalah suarakan kreativitasmu melalui alunan nadamu. Tapi sebelum itu Sobat Prestasi, perkenalkan, aku Adinda Aisyah Nindiani. Silakan panggil aku Adinda atau Aisyah. Aku berasal dari Kalimantan Barat. Sobat Prestasi berasal dari daerah mana aja nih? Silahkan komen di bawah, aku akan lihat dari daerah mana aja yang paling banyak join Instagram Live kita pada sore hari ini. Sambil menunggu Sobat Prestasi menuliskan daerah asal Sobat Prestasi, aku pengen ngingatin lagi ke Sobat Prestasi untuk follow, untuk tetap ikuti media sosial resmi Pusat Prestasi Nasional. Tidak hanya Instagram ya Sobat Prestasi, tapi ada juga Twitter, ada juga YouTube, dan platform media sosial lainnya. Karena di media sosial Puspresnas akan ada update informasi atau informasi terbaru seputar ajang kompetisi yang Sobat Prestasi barangkali minati atau bahkan sedang Sobat Prestasi ikuti. Ya. Ini dari mana nih? Ada dari Lampung, Sumatera Utara, Jatim, waduh, Semarang, waduh, dari seluruh Nusantara ya Sobat Prestasi. Sangat senang sekali pada hari ini ramai, alhamdulillah. Oke Sobat Prestasi sekalian, seperti yang aku bilang, janji aku hari ini akan ada narasumber yang super duper kece. Sepertinya sambil nunggu Sobat Prestasi yang lain pada ngumpul, kita akan ada sesi tanya jawab juga nih Sobat Prestasi. Dari sesi tanya jawab itu akan dipilih pertanyaan yang paling menarik. Nah, pertanyaan yang paling menarik akan berhak mendapatkan hadiah dari Puspresnas. Jadi di Instagram Live beberapa waktu yang lalu ya, itu kita juga ada memilih beberapa pertanyaan terbaik, dan itu hadiahnya sudah sampai lah Sobat Prestasi. Jadi siapa tahu pada hari ini Sobat Prestasi rejeki nih buat dapat hadiah dari Puspresnas karena pertanyaan menariknya. Jadi siap-siap ya, siapin pertanyaan terbaik Sobat Prestasi dan silakan tanyakan kepada narasumber kita pada hari ini. Oke Sobat Prestasi, sesuai janji aku, jadi hari ini akan ada banyak hal-hal spesial. Jadi kalau biasanya kita ngebahas seputar FLS 2N jenjang SMA ataupun SMK, tapi pada hari ini kita juga akan membahas FLS 2N jenjang Diksus atau pendidikan khusus. Nah Sobat Prestasi pasti penasaran kan, bagaimana sih Sobat Prestasi kita di jenjang Diksus juga. Kita sama-sama lomba di satu festival lomba seni siswa nasional. Lantas bagaimana nih semangat Sobat Prestasi kita yang ada di jenjang Diksus? Oleh karena itu, langsung aja aku akan panggilkan narasumber hebat kita pada sore hari ini. Ada Mbak Nina Tamam. Aku izin memperkenalkan narasumber kita terlebih dahulu ya, sebelum nanti Sobat Prestasi akan disapa langsung nih oleh narasumber tersebut. Ya, jadi Mbak Nina Tamam ini merupakan musisi hebat Indonesia, musisi hebat tanah air Indonesia. Beliau juga turut menjadi bagian dari FLS 2N jenjang Diksus atau pendidikan khusus. Mbak Nina juga nanti akan sharing ilmu seputar FLS 2N ya, tentunya untuk jenjang Diksus. Sobat Prestasi silahkan siapin pertanyaan-pertanyaan hebat dan menarik Sobat Prestasi, supaya siapa tahu berhak ya mendapatkan hadiah dari Puspresnas. Aku boleh langsung panggil Mbak Nina.
Oke, apakah Mbak Nina sudah hadir di sini Sobat Prestasi? Siapin pertanyaan luar biasa Sobat Prestasi ya. Halo, halo Lampung. Widih. Halo Mbak Nina. Ya Allah, hai. Assalamualaikum warahmatullahi Hai. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak? Kabar baik, ya ampun. Tahu nggak ini banyak banget yang ikuti dari Palu, dari Medan, Kalbar, Iya Mbak, Jawa aku Barat, bacanya Mas. benar-benar dari Ya seluruh Allah, Nusantara loh Mbak. Ini tepuk tangan dulu buat iya Sobat benar Prestasi ya. kita. Kalau teman-teman berkebutuhan khusus, kalau tepuk tangan gini. Oh gini ya Mbak. Waduh, Ah, iya ah. iya 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 keren 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 keren. Mbak, boleh dong sapa Dalam? sobat prestasi terlebih dahulu Mbak. Kan tadi aku udah janji, mereka akan disapa langsung nih sama Mbak Nina kita. Silakan Mbak. Oh my God. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Prestasi semuanya. Ini ada Yob Store dari Kepri, terus ada yang dari KNJ Kainama dari Maluku, Akil Udah. Sule, Sulteng. Aduh banyak banget, Aduh, Raffi. banyak Eh, banget Mbak. banyak, dari Jawa Aduh. Barat. Ih banyak banget, tuh seneng banget. Tadi di atas-atas juga aku ngeliat banyak banget sambil tadi kok Citra sih, siapa Dinda? Bener ya? Iya, Nesya. iya, iya, benar Aduh, Mbak, benar benar. Terserah Mbak aja deh mau manggil yang mana, yang nyaman dah aja Mbak. Aisyah, Aisyah. Iya. Mbak, aku juga mau Nah, bilang kalau yang nonton hari ini juga ada dari luar negeri loh, Mbak. Karena kan oh peserta FLS wow. 2M juga ada dari sekolah Indonesia luar negeri. Oh, wow, Itu hebat. ada Iya, dari iya, 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 Myanmar, iya. Mbak. Ada yang dari Yangon, terus ada yang dari Tokyo tadi. Luar biasa Iya, bener-bener. sekali. Hai, Myanmar, Tokyo. Ih, luar biasa. Ih, ya ampun. Seneng banget, ih. Senang Gitu. banget, Mbak. Mbak Nina, Mm-mm-mm. gimana, Mbak, kesibukannya belakangan ini? Ngapain aja belakangan Alhamdulillah. ini, Mbak? Alhamdulillah. Baik tuh ada Tante Vivin juga tuh temanku. Sibuk apa aja Hmm, ya? mm-mm. Sibuk di rumah aja yang pasti. Iya, Nggak boleh betul, kemana-mana. betul, betul. Tapi Betul. kemarin sempat hari terakhir kerja live itu ada syuting di Mm-mm. Trans TV kan Aku ada pagi-pagi. Abis nonton. itu, Aku ada iya. nonton. Terus habis itu udah nggak boleh live lagi tuh, karena kan Iya, iya. taping-taping karena PPKM kan. Jadi Mm-mm. itu adalah hari terakhir kami live untuk siaran pagi-pagi. Terus Mm-mm. udah terus di rumah aja. Aku tadinya kan siaran juga kan di radio. Terus Iya, setelah iya, iya. selesai, uh, jadi siaran juga dari rumah juga gitu. Jadi semuanya Waduh, jadi dilakukan dari semuanya serba di rumah. rumah. Mm-mm. Aku pengen bilang suara Mbak Nina ini candu sekali ya. Aku senang banget Aduh, dengar macam suara Mbak asmara. Nina. Aduh, Mbak Nina, Ya ampun. Sobat Mm-mm. Prestasi pada penasaran nih, Mbak Nina di Diksus ini sebagai apa, Mbak? Di Nah, FLS aku 2M itu, itu. Iya, ya, aku di iya. FLS 2N itu sebagai juri vokal untuk tingkat SMP SMA gitu. Jadi ini adalah Hmm, tahun kedua aku, oh no, 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 tahun kedua apa ketiga aku untuk tahun membantu ketiga. teman-teman, ya tahun ketiga untuk membantu teman-teman dari FLS 2N untuk Mm-mm. menjuri apa namanya yang dari pendidikan khusus gitu, yang Iya, SMP, iya. SMA. Aduh gila, itu ya Syahya bener-bener Mm-mm. yang pendidikan khusus aja nih udah luar biasa. Aku nggak kebayang sih nanti kalau si Sandy Canister tuh harus menjuri yang teman-teman yang reguler gitu ya. Iya, Kebayang Mbak. pusingnya sih. Mbak Nina ini berarti sempat ini ya Mbak ya, sempat ngelihat apa ya proses sobat prestasi Diksus itu secara offline ya Mbak ya? Karena kalau udah 3 Iya, tahun berarti sempat yang offline. Waduh Mbak, betul. gimana tuh Pak rasanya Mbak pengalaman Mbak bisa ngelihat langsung proses sobat-sobat Diksus secara offline gitu Mbak? Pasti Yang luar pasti biasa sih banget ya. luar biasa banget gitu karena kalau misal Iya, teman-teman yang reguler itu kan mereka bisa berekspresi dengan mimik ya, dengan wajah, iya, dengan iya. gerakan badan, dengan gerak tubuh gitu. Tapi kalau teman-teman yang berkebutuhan khusus tuh agak terbatas. Jadi betul-betul Hmm, aku bisa fokus dengan suara mereka. Dan dari beberapa puluh anak yang ikut, aku tuh justru iya. kebingungan. Aduh ini kok bagus-bagus semua gitu ya. Kalau Semangat kalau mereka tinggi misalnya dan luar biasa ya Mbak ya. luar biasa. Kalau aku harus menjuri teman-teman yang reguler gitu ya, Mm-mm. Mm-mm. teman-teman reguler tuh aku biasanya akan menutup mata atau aku nggak ngeliat ke panggung, aku pakai headphone aku untuk mendengarkan suara mereka gitu.
supaya nggak ke distract, supaya nggak ada distraksi dari penampilan mereka di panggung. Kalau suaranya udah bagus, baru aku ngelihat penampilannya seperti apa, biasanya gitu. Tapi dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus, mereka kan nggak bisa gerak, nggak bisa apa ya, jadi Iya Mbak, iya Mbak. betul-betul apa yang mereka suarakan itu yang aku nilai, itu yang aku dengar, apakah sampai ke aku atau enggak gitu, Iya. Aisyah. Bener-bener dari Mm-mm. hati ya Mbak ya, mereka bernyanyi itu bener-bener dari Betul. hati. Aku aja yang Mm-mm. nonton kayak karya yang udah jadinya teman-teman Diksus itu luar biasa, merinding, luar biasa, wah luar biasa sekali. Apalagi Mbak Iya Nina yang benar, melihatnya secara langsung ya Mbak ya. benar, Terus benar banget. dari offline kemudian pada akhirnya kita berubah jadi online Mbak. Apakah ada Mm-mm. terasa perubahannya untuk FLS 2N jenjang Diksus itu Mbak? Bagaimana sobat-sobat prestasi yang ada di Diksus Mbak? Nah, kalau dibilang perubahan sih nggak ada yang terlalu signifikan ya. Mungkin Mm-mm. hanya kualitas suara aja. Karena kalau offline, nggak Oke online oke. ya, kalau offline langsung, itu kan sound system kan kita yang tentukan gitu. Maksudnya Iya, panitia yang tentukan gitu kan. Jadi iya, iya. jadi keras kecilnya, echo-nya, reverb-nya semuanya tuh sama rata. Tapi kalau misalnya yang online kan beda-beda ya Mm-mm. gitu. Apakah itu Iya, ada yang pakai mic, ada yang pakai mic karaoke, jenis mic-nya sendiri pun beda-beda kan. Ada yang pakai mic karaoke, iya, ada iya, yang iya. enggak, ada yang nyanyi lantang gitu aja gitu. Tapi sekali lagi, kalau teman-teman itu bernyanyinya dari hati, bernyanyinya itu dimasukin ke hati dan keluar lagi gitu, itu pasti nyampainya ke hati Aduh. juga, pasti, nggak mungkin enggak gitu. Iya benar 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 benar. Apalagi Mm-mm. sobat prestasi yang ada di Diksus, ya yang ada di Diksus itu pasti apa ya Mbak? Mereka punya keistimewaan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh semua orang dan aku yakin itu pasti. Mm-mm, Mbak betul. ada nggak sih satu kejadian yang bikin Mbak Nina kayak bener-bener wah bener-bener aduh ini keren banget gitu Mbak? Ada. Jadi 2 tahun yang lalu itu pas offline, Mm-mm. offline terakhir itu Mm-mm. di Lampung kalau nggak salah ya. Oh, Lampung. Oke oke oke. Betul. Itu oh ya nggak boleh pakai mic ya gitu, betul. Jadi maksudnya kalau 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 Oke. ini nyari nanya nih Ardi Kurniawan musik nggak ada yang pakai Emang mic, boleh tapi pakai mic. maksudnya kan Mm-mm. kualitas teleponnya, kualitas Mm-mm. kualitas dari pengambilan gambarnya kan beda-beda. Ada orang yang pakai Mm-mm. telepon yang lebih bagus mungkin, atau pakai Ya, gadget yang lebih bagus mungkin, lebih bagus suara reverbnya atau ambience-nya gitu. Tapi itu nggak iya, ngefek iya. karena itu kan cuman dari efek aja gitu loh. Tapi suara yang asli, Iya, apakah dia fals atau enggak, ataukah dia bisa menghayati atau enggak, itu kan kembali lagi dari si penyanyinya gitu. iya, benar, Bener benar, bener benar, bener, benar. nggak boleh pakai mic. Betul, setelah aku pikir-pikir, oh ya betul. Nah, Iya, benar. anyhow, kembali kepada yang memukau aku. Iya, Itu dua iya, tahun iya. yang lalu tuh aku inget banget. Aku lupa namanya siapa, tapi juara satunya SMP SMA itu saat itu laki-laki Mm-mm. dari Jakarta. Aduh, bagus banget suaranya, nyanyinya juga. Ada beberapa orang yang terberkati dengan suara tinggi ya, Aisyah. Iya, iya, Aku iya, benar, Mbak. kebetulan aku kebetulan bukan bukan yang punya suara tinggi gitu. Jadi aku kalau ngeliat Iya, orang-orang yang Mbak. bersuara tinggi kayak wah gitu. Tapi Heeh. tetap Dan enak suara, suara Mbak Nina luar biasa enak. nah, dan terima kasih. Dan suara aku nggak Iya, Mbak. powerful gitu. Walaupun aku udah sit up Mm-mm. segala macam, aku nggak akan bisa teriak selantang misalnya Maria Simorangkir gitu, nggak bisa Iya, aku iya, iya. gitu. Tak sadar diri. Nah ini si pemenang juara satu dari 2 tahun yang lalu yang pas di Bandar Lampung Mm-mm. itu, dia itu asli Jakarta. Begitu dia naik, dia tuh nyanyinya effortless, Aisyah. Effortless. Jadi kayak nggak ada beban gitu. Dia nyanyi aja gitu, nyanyi nyanyi Mm-mm. se senyanyi nyanyi sesukanya dia gitu. Dan itu yang justru justru dapat masuk ke hati kita, para penjurinya ini, para jurinya gitu. Iya. Jadi eh, tentu saja nggak fals sama sekali, nggak ada fals-falsnya. Dia bisa teriak nada-nada tinggi dengan gampang banget, kayak cuman kayak makan gitu ya, kayak kayak Aduh, keluar gitu aja gitu. Iya gitu. Dan hebat nggak banget. dipaksa. Dan nggak Iya. ada paksaan, dan itu semua kelihatan dari dia menyanyi itu dari dalam hati. Makanya ketika dia Mm-mm. nyanyi itu langsung nyampe ke jurinya. 3 juri yang menilai saat itu tuh semuanya bilang langsung setuju, sepakat bahwa dia juara satunya gitu. Itu Itu yang Mbak buat Nina aku, yang menyampaikannya secara langsung ekspresinya gimana tuh Mbak? Mbak Nina pas ngeliat itu kayak kalau aku ya aku kayak
Iya, Bener-bener kayak iya, viewer pastinya. Iya, betul, betul, betul. luar biasa sekali, Mbak. Mm-mm. Aku tuh sampai harus ketika sudah selesai gitu ya, kita ada apa namanya, udah penutupan, acara penutupan, kita nyanyi semua di atas panggung kan. Terus aku Iya, berkesempatan untuk ngomong sama dia, aku bilang, "Tuh, kamu bagus banget, nyanyinya diterusin ya," gitu. Atau kalau misalnya jangan pernah berhenti gitu, kalau mau jadi hobi iya, pun jangan pernah berhenti gitu, hobinya latihan nyanyi terus. Karena aku bilang menyanyi itu kan emang kesukaan ya gitu, tapi iya. nggak berarti begitu aja, harus dilatih supaya apa, satu supaya nggak Betul, fales, betul, itu yang betul, pasti, betul, itu betul, supaya nggak betul. fales, itu supaya tahu, lebih lebih tahu lagi ngenakin lagu tuh kayak gimana gitu. Betul, 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 betul banget, Mbak. Mm-mm. Mm-mm. Ini Mbak, tadi kan sebelum live ini aku juga udah bantu sounding ke sobat-sobat prestasi yang ada di Diksus untuk saksikan live Instagram kita pada sore hari ini. Jadi pasti sobat prestasi dari Diksus ada nih Mbak sore hari ini. Mungkin dari Mbak Nina ada tips dan trik untuk sobat prestasi kita yang di Diksus, khususnya untuk Uh-uh. yang di cabang lomba vokal solo ya Mbak ya? Uh-uh. Iya Mbak. Silakan Mbak, Ah, kasih tips dan trik atau semangat atau motivasi deh buat sobat prestasi yang ada di Diksus Mbak. oh ya Allah, ini ada kasih tahu nih Aisyah nih, ini ada Luis Iya Mbak. Bertrand ternyata yang menang waktu itu dari Mbak Maris Grevani, katanya Luis Bertrand Iya, yang Win menang. Iya, betul Veteran. betul Iya, betul, iya, kalau iya. nggak salah itu. Mm-mm. Nah, tips and triknya apa ya? Semangat, karena aku tahu tuh itu tuh banyak banget. Kemarin itu kita Bener. sempat meeting, ya ampun ini masih banyak banget Mbak, apalagi kan karena secara offline ya, secara online ya, Iya, jadi siapapun tuh bisa ngasih dan kapanpun selama dia iya, dibatasin gitu benar, kan, benar, benar. Kesempatannya jadi lebih luas mudah, ya, Mbak ya, ke offline, ke online betul ini. gitu. Jadi Mm-mm. Mbak ini banyak banget yang ikut Mbak gitu ya, alhamdulillah dong aku bilang kayak gitu, puji Tuhan alhamdulillah dong gitu. Iya tapi bingung nggak ya kira-kira ya. Jadi aku cuman tips Ah, dan trik, aku iya, cuman semangat teman-teman dari Diksus, semangat, semangat. semangat pasti bisa berkarya dari hati ya, Mbak ya. Iya Kalau untuk Diksus, betul. penutupan ininya kapan, Mbak? Penutupan apa sih? Penutupan mereka bisa ikut lomba di jenjang Diksus itu kapan ya, Mbak? Nah, aku itu jujur harus Mm-mm. update lagi gitu karena kemarin cuma Oh, dilaporin oke, oke, oke. sedikit-sedikit aja gitu. Ha-ha. Oke, oke, oke. Nah, terus waktu Berarti tahun lalu pendaftarnya Louis sudah duet. banyak. Kenapa? Mm-mm. Oke. Ini nih ada Mbak Waktu Maris tahun lalu duet sama Grevani. Om Jobim. Sama Om Jobim Oh, dari the bagian closing. dari. Oh, iya, Oh iya 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 iya. aku lupa. Aku Aku peserta pas. FLS 2N tahun 2020 Mbak, dan aku nyaksiin langsung. Oh iya iya iya. Aku tuh nggak nonton Iya. pas pas FLS 2N yang tahun 2020 itu, begitu menjuri terus ikut ikut Mm-mm. apa namanya, upacara siang-siang di Bandung kan ya. Iya, iya, iya Mbak. Ya, Iya di Bandung. terus abis itu aku langsung pulang gitu karena emang emang waktu itu kan masih pandemi baru awal-awal ya, jadi aku nggak berani sekumpulan orang terlalu banyak gitu dalam waktu yang lama gitu. Yang penting udah datang Iya melakukan benar. tugasku, selesai pulang. Waduh, iya emang keren banget sih Mbak Nina, sumpah. Iya iya, Aku nggak kebayang sih kalau aku jadi jurinya aku bakal sepusing apa. Mbak Nina keren kebayangkan, banget. kebayangkan. Ya Allah, tuh Mbak Maris Oh bilang di ini, Diksus Ikut registrasi tanggal 6 registrasi sampai 17 6 sampai Agustus. 17 Agustus. Oke, berarti kesempatan untuk teman-teman ikut masih banyak sekali ya, Sobat Prestasi di Diksus. Yes, yes, Ditungguin tuh yes. sama Mbak Nina. Ditunggu karya Ya, hebat dan karya dari hatinya Sobat Prestasi. Oh iya ya Mbak, betul. nanti di akhir kita bakal ada sesi tanya jawab atau Q&A. Mm-mm, Nah, yang nanya mm-mm. ini kalau pertanyaannya menarik bakal dapat hadiah loh Mbak. Jadi mungkin iya, dan beberapa waktu yang lalu Instagram Live juga tentang FLS 2N di Puspresnas itu udah dilakukan. Dan Mm-mm. beberapa orang yang beruntung yang memberikan pertanyaan terbaik itu sudah sampai hadiahnya sekarang, Mbak. Dan siapa tahu, Hadiahnya apa? sobat prestasi, hadiahnya apa ya? Nanti deh kita buat rahasia. Pastinya luar Surprise biasa lah. hadiahnya. Iya betul 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 betul. Iya, Mbak. Ini udah ada pertanyaannya masuk, udah boleh aku Oh, bacain, Mbak? boleh, monggo monggo silakan. Monggo ya. Ini dari Sobat Prestasi bertanya, Kak, bagaimana Mm-mm. caranya untuk bisa melakukan improvisasi lagu tanpa harus miss dari pitch yang sebenarnya, Mbak? Ah, Gimana tuh? itu dia tadi aku bilang Melakukan. kan bahwa bahwa eh, eh,
menyanyi itu nggak cuman asal menyanyi itu tetap harus dilatih. Nah, latihannya tuh sekarang kan karena sekarang kita semuanya harus online, banyak banget latihannya secara online, Aisyah. Jadi buat Betul, teman-teman betul, betul, teman betul. teman-teman yang mau latihan itu silahkan cari di YouTube, itu ada channelnya Indra Aziz itu yang pakai bahasa Oke. Indonesia. Indra Aziz itu Ya, bagus sekali caranya dia melatih vokal dari pemanasan, terus latihan diksi, terus latihan improvisasi, terus latihan yang bagaimana caranya supaya nggak falas tadi itu gitu. Jadi itu ya, ya, semuanya ya. ada. Silahkan cek di YouTube gitu. Iya, sobat prestasi silakan browsing sebanyak mungkin ya, karena Mm, informasi itu pasti terbuka luas ya Mbak ya. Mbak, benar. ini ada Improvisasi itu pasti pertanyaan. dari improvisasi itu pasti Lanjut Mbak. datangnya dari hati. Heeh. Iya. Improvisasi itu eh, gini, kalau kamu udah latihan apa namanya interval, misalnya nyanyi interval gitu ya, Oke. terus nyanyi tangan nada apa segala macam itu, terus nanti kalau ketika kamu dengerin lagu, seenak kamu aja keluarnya apa itu yang dinyanyiin. Nah, otomatis kalau misalnya dengan latihan-latihan yang tadi aku bilang interval lah segala macam itu Iya, dilakukan, iya, otomatis udah terbiasa kan pindah-pindah nadanya, iya, pindah-pindah notnya. iya. Nah, kalau udah terbiasa dengan pindah-pindah not, otomatis apa namanya improvisasinya keluar nggak akan miss lagi, gitu, nggak akan Betul, falas. betul, betul. Uh-uh. Intinya banyakin latihan ya Mbak ya. Tuh. Betul, Orang yang nggak bisa aja kalau sering latihan pasti bisa. Ya nggak sih Mbak? uh-uh. Benar, Kalau benar. gitu aku yang nggak bisa nyanyi, kalau aku sering latihan, bisa dong Mbak. Bisa. Percaya nggak sih? Aku tuh punya grup Gimana namanya Mbak? Warna dulu ya. Dulu tuh Aku namanya tahu, Warna. aku Terus, tahu. nah, satu orang di grup aku tuh nggak bisa nyanyi, namanya Steven. Tapi Oke. dia perfect pitch banget. Dia itu bisa bedain mana yang fals, mana yang enggak gitu. Dia guru piano sebetulnya. Nah, tapi karena dia latihan-latihan terus akhirnya bisa gitu. Makanya semangat, Aisyah Oke, kalau mau nyanyi oke. semangat. Aku mau latihan nyanyi tapi Mbak Nina yang jadi gurunya ya Mbak ya. Boleh, Nanti Japri aja deh kalau kayak gitu. boleh, boleh. Mbak, lanjut nih Mbak. Uh-uh. Ini ada pertanyaan yang menurut aku menarik banget. Mbak, Mm-mm. apakah ketika kita sudah mengeluarkan semua teknik vokal, itu mendapat nilai plus dari juri? Mungkin maksudnya, apakah untuk mendapatkan nilai dari juri itu, nilai yang bagus dari juri, harus menggunakan semua teknik vokal, Mbak? Gitu. Teknik vokal tuh sebetulnya banyak Ya. banget ya. Dari cara ngambil nafas bisa, dari cara mengeluarkan Oke. memproduksi suara itu bisa. Terus produksi suara tuh ada suara kepala, ada suara dada gitu kan. Itu beda-beda gitu. Itu teknik vokal itu semuanya dilatih supaya saat kita menyanyi jadi terlihat effortless. Jadi terlihat nggak ada usahanya gitu. Padahal udah diusahakan sebelumnya dengan latihan-latihan itu gitu loh. Betul, betul, Ngerti nggak betul. Aisyah? Jadi Ngerti, 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 kayak ngerti. ke misalnya latihan-latihan interval, nyanyi interval, terus latihan-latihan nyanyi yang coba ke suara kepala, nada-nada tinggi, nada-nada rendah gitu. Itu dinyanyikan dilatih dengan sedemikian rupa Dilatih. sehingga saat Iya. menyanyikan sebuah lagu itu semuanya itu akan terkombinasi, akan otomatis keluar di pembawaan lagu tersebut sehingga nyanyinya nggak pakai mikir lagi gitu. Akhirnya ya karena kebiasaan latihan yang tadi, akhirnya teknik vokal itu hanya menjadi penunjang gitu. Iya. Menjadi penunjang atas Iya. bagusnya atau atas produksi suara, produksi lagu yang dinyanyikan gitu. Gitu. Berarti walaupun udah belajar banyak teknik vokal, tapi tetap harus Mm-mm. latihan terus ya Mbak ya, biar apa tadi? Biar effortless, biar natural kelihatannya Betul. gitu ya Mbak ya. Heeh. Kayak aku jujur nih, aku suaranya alto, cenderung ke mezzo ke alto gitu. Aku nggak Oke. akan bisa nyanyi nada-nada tinggi, yang bukan range aku. Aku nggak bisa teriak ke sana. Satu bisa merusak suara aku. Jadi aku nggak maksa gitu. Jadi aku mengenali suara aku dulu nih, timbre aku seperti apa, jenis suara aku seperti Oke. apa, bagusnya di mana. Jadi aku tahu, oh aku nggak akan memaksa nyanyi lagu-lagu yang kayak apa namanya eh, apa sih kok mercusuar sih kayak pokoknya lagu-lagu yang tinggi-tinggi gitu misalnya Iya, 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 oke. lagu-lagunya ya pokoknya gitulah ya gitu. Iya, Nah Celine Dion terus kali, Celine Dion. Ya iya tinggi banget. betul,
betul, lagu-lagu gitu Ya. aku nggak akan maksa gitu. Atau lagu yang zaman Oke. sekarang itu apa ya? Eh, Never Apa tuh, Mbak? enough, never Oke, 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 enough gitu. Neverina. Iya, Saya iya. menyerah, saya nggak akan maksa nyanyi lagu itu karena memang bukan range vokal aku gitu, dan aku Iya. seusaha apapun aku nggak akan bisa Mm-mm. belch out tuh aku nggak akan bisa teriak kenceng gitu loh, sekenceng kencengnya suara suara aku, orang masih kayak ini kayak nggak makan 3 hari nih anak gitu. Iya, Jadi Mbak. aku lebih memilih nyanyi lagu-lagu seperti lagu-lagunya Norah Jones, nyanyi lagu-lagunya Corinne Bailey Rae gitu, nyanyi Iya. lagu-lagunya Monita Tahalea yang kayak gitu-gitu loh. Mau ditambah ya, oke. Iya, jadi kayak Oke. gitu. Jadi saya sadar diri gitu, dan bahwa setiap orang tuh beda-beda gitu timbrenya gitu. Iya, disesuaikan sama jenis suara kita, terus tentukan teknik yang tepat ya, Mbak ya. Seperti itu. Betul. Mm-mm. Oke. Mbak, pertanyaan terakhir nih Mbak, sebelum aku bakal nagih motivasi dari Mbak Nina nih buat sobat prestasi sekalian. Aku bilangnya Heeh. nagih ya. Hah? Ini Mbak. Bagaimana caranya agar kami bisa percaya diri untuk tampil unjuk bakat? Karena kami pernah diremehkan oleh guru-guru, tapi karena adanya kelas 2N, kami jadi semangat untuk ikut lomba. Mbak, gimana Mbak? Untuk berani unjuk bakat, itu gimana Mbak? Oh, Pede. gini. Oke, inget ya. Pede satu, kuncinya tuh pede. Mau diremehkan atau apa terserah pede. Aku nggak bisa teriak juga diremehkan dulu. Dulu tuh aku ikut lomba-lomba gitu, bilang lo kan nggak bisa teriak, lo kan nggak bisa suara tinggi. Tapi saya sangat beruntung, saya kenal dengan, maksudnya saat itu saya dijuriin oleh juri-juri yang Mm-mm. memang tahu, oh ini karakter vokalnya beda ini. Tuh, dia nggak Mm-mm. harus belch out, dia nggak harus teriak, tapi dia punya karakter vokal unik yang lain yang si penyanyi ini nggak punya gitu. Semoga Oke. kita semua bisa mendapatkan juri-juri seperti itu. Itu. Tapi kalau misalnya nggak bisa, nggak usah maksa satu, terus kedua nggak usah nggak pede, pede aja, percaya diri aja, dan nyanyi dari hati. Kunci nyanyi dari hati itu adalah pelajari lagunya, pelajari Pelajari liriknya. lagunya, oke. Mm-mm. Terus Pasti. pahami maksudnya apa gitu. Misalnya lagu Mm-mm. cinta, cinta itu cinta kepada Tuhan, cinta kepada Iya. pacar, cinta kepada Apa yang coba sesama, cinta. disampaikan dari lagunya gitu ya Mbak Betul, ya? betul. Oke. Resapi, abis itu resapi. Udah resapi, terus nyanyi aja gitu. Terserah, mau improvisasi apa kayak, mau nggak ada improvisasi, lempeng-lempeng aja juga nggak apa-apa. Oke. Gitu. Oke. Jadi Heeh. whatever Tapi, it takes, tapi tetap percaya diri. Mm-mm. betul, tapi nggak boleh falas. Karena penyanyi yang bagus adalah penyanyi yang nggak falas. Betul sekali Itu Mbak. intinya. Heeh, Iya, iya, iya. heeh. Pantesan aku nggak disebut penyanyi karena aku fals terus kalau nyanyi. Baik, Hah? Mbak Kamu Nina, ah. ya ampun. Waktu kita udah nggak terasa nih, udah tinggal 2 menit lagi Mbak. Luar biasa Ya sekali sharingnya Allah. dengan Mbak Nina. Ntar Kenapa, sobat kenapa? prestasi kita coba cari waktu lain ya supaya kita bisa lebih panjang diskusinya dengan Mbak Nina Tamam. Mbak, Amin. sebagai closing seperti tadi aku nagih motivasi dari Mbak Nina nih. Apa nih Mbak? Untuk sobat prestasi khususnya yang ada di jenjang Diksus saat ini. Oke, motivasi apa ya maksudnya? Motivasi ya untuk berkarya walaupun di masa pandemi ini gitu kan. Stay healthy tapi juga tetap berkarya gitu. Hmm, oke, ini ada teman aku yang seorang guru nyanyi juga yang barusan join, namanya Stefani Anindya. Mana sih Stefani mana ya? Fani namanya. Itu adalah salah satu temanku penyanyi yang selama pandemi terus berkarya. Jadi tetap nyanyi aja gitu. Mau Mm-mm. direkam pakai pakai mau diupload di mana kek, mau mau bikin lagu apa kek, sekarang banyak sekali ya sosial media yang ada gitu ya, bisa ditaruh dimanapun gitu, mau disimpan sendiri bisa, mau dipublikasi juga bisa, tapi jangan pernah berhenti berkarya dan jangan pernah minder orang bilang oh jelek gitu. Kalau jelek, kenapa jeleknya gitu, mungkin nggak sesatu selera dengan kita gitu kan, tapi kalau udah sampai 5, 6 orang, 7 orang, 10 orang bilang jelek, berarti kita kita jadi kayak berkaca, masa beneran jelek Ya, sih gitu, kenapa ya, apa ya ya, gitu, karena kita sebagai pencipta lagu atau suka, kadang-kadang suka muter di situ aja notnya, nyanyinya di situ ya, aja gitu betul, ya. betul, betul. Mm-mm. Jadi kadang-kadang kita memang perlu didobrak, perlu didorong untuk keluar dari comfort zone kita dan belajar di sesuatu yang berbeda gitu. Jangan Oke, pernah luar jangan pernah biasa tertutup sekali. pokoknya. Heeh. Betul.
Jangan pernah takut Heeh, untuk berkarya dan berkaryalah betul, dari hati. Mbak Nina betul. Tamam 2021. Widih, keren. Mbak Nina, waktunya Yes, udah habis nih Mbak. Udah nggak terasa waktu kita berjalan cepet banget. Kayaknya asik banget nih iya ngomong sama Mbak bener. Nina. Ya Sampai nggak terasa Allah. nih waktunya Mbak. Ah, Thank you terima banget ya kasih Mbak loh. udah mau sharing ilmu di sini. Sharing Sama-sama. positivity ke kita semua luar biasa. Mbak Nina sukses terus, jaga kesehatan Sama-sama. selalu. Ya, Sama-sama. semoga bisa Oke. selalu mendampingi FLS 2N ya Mbak. Yes, oke. Selamat juga buat Oke. teman-teman yang menang nanti dan juga jangan buat teman-teman yang mau ikut FLS 2N, jangan patah semangat. Semangat terus, oke? Terus berkarya, terus Oke. kirimkan Oke. karya-karyanya. Terserah orang mau ngomong apa, hajar bleh, kirim aja terus. Dan latihan, jangan lupa. Semangat. Betul. Semangat kita berseni pulihkan negeri. Itu tema FLS 2N kita tahun ini ya Mbak ya. Yes, Seni pulihkan oke. negeri. Mbak Nina, thank you. Terima kasih See you Mbak Nina. Aisyah. Bye. Sehat-sehat ya Mbak. Dadah. Sama-sama, bye. Oke. Baik, sobat prestasi semua. Tadi kita udah sama-sama dengerin sharing ilmu dari Mbak Nina, luar biasa sekali. Beliau memberikan begitu banyak positivity ke kita dan beliau juga udah sharing ilmu khususnya untuk FLS 2N jenjang Diksus ya, sobat prestasi. Nggak terasa nih waktu cepat banget berjalan ya, sobat prestasi. Oh ya, seperti yang aku bilang di awal tadi, live Instagram kita pada sore hari ini begitu banyak spesial karena tidak berakhir di sesi pertama, tidak berakhir ketika Mbak Nina keluar tadi ya sobat prestasi, masih ada narasumber hebat dan kece di sesi kedua kita live Instagram. Suarakan kreativitasmu melalui alunan nadamu. Oke, siapa ya kira-kira narasumber kece kita yang kedua ini? Kayaknya aku mau bocorin dikit aja. Beliau adalah musisi hebat Indonesia yang baru banget merilis lagu seputar pandemi ini ya. Beliau memberikan energi positifnya beliau melalui karya-karya yang baru aja beliau rilis beberapa hari yang lalu. Enggak, kemarin. Baru banget rilis. Ya, karena itu langsung aja aku panggilin Kak Sandy Canester. Apakah Kak Sandy sudah di sini? Oke. Halo, Kak Sandy. Aduh, cakep banget langsung main gitar. Hai, selamat sore, sobat Hai, prestasi. Kak Sandy. Hai, hai, Apa kabar? hai. Apa kabar, Kak? Oh, Wow, alhamdulillah, kabarnya tetap keren dan bijaksana. Widih, keren banget. Aduh, Kak Sandy, Ya, tolong sapa dong yes. sobat prestasi yang ada di sini. Mereka Hai, minta disapa nih sama Kak Sandy. Perkenalan sobat diri mungkin Kak, prestasi biar kita di bocorin dikit. seluruh Indonesia. Kenapa? Perkenalan diri dikit. Tadi aku udah bocorin sih sebenarnya. Tapi mungkin mereka masih Ah, penasaran Kak Sandy itu apa, gimana sebenarnya? eh, saya magician. Jadi, oke, oke. Ah, ah, aku, saya solois. Solois, Udah punya karya yang dirilis. Ada beberapa lagu yang hits lah. Sabtu Minggu ada telepon aku, ada cemburu, ada dan lain telepon aku. sebagainya lah gitu. Terus eh saya juga sebagai produser, Oke. udah beberapa lagu yang banyak banyak lagu yang saya produce, terus pencipta lagu juga, bikin lagu untuk teman-teman musisi yang lain gitu. Multi Eh, talent sekali. Terus vokal director juga gitu. Vokal Waduh, director waduh, tuh waduh, 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 waduh. ya terakhir tuh aku Mm-mm. ngedirect vokalnya Aurel yang single single yang mana ya, yang single pertamanya dia lah, itu aku yang direct vokalnya Waduh, keren banget Kak Sandy, ya gitu. ampun. Iya, Aduh, jadi thank you kalau so much Kak udah ngeluangin waktunya pada sore hari ini. Itu luar ya biasa. ya yes. Oke, kalau di FLS 2N, Kak Sandy sebagai apa nih Kak? FLS 2N. Di FRS 2 ini aku sebagai juri vokal bidang solo Mm-mm. untuk Vokal solo, SMA. Ya, jadi juri SMA, vokal dan pembimbing juga. pembimbing. Waduh, Ya, keren sekali Kak Sandy. itu. Luar biasa sekali. Yes, Kak, mohon izin ya Kak, hari ini kita akan ya, mengulik
lebih dalam tentang Kak Sandy. Kita mau minta Ya, ilmu dan boleh. sharing dari Kak Sandy. Oh iya Em, dong, Kak iya dong, iya Kak dong. Sandy ini kan udah dari kapan Kak jadi bagian dari FLS 2N khususnya di jenjang SMA vokal solo? Udah dari kapan? Saya dari tahun 2019. Oke, berarti dari sebelum pandemi ya Kak? Dari sebelum Iya, online? jadi Waduh, sempat itu ke terakhir tuh di Lampung waktu itu. Lampung sama kayak Mbak Nina tadi di Iya, Lampung. iya, Oke. Nah, itu itu. gimana Kak rasanya ketika offline melihat karya-karya dari talenta-talenta hebat Indonesia itu bagaimana Kak? Yang pasti saya terharunya gini loh, maksudnya eh, akhirnya akhirnya saya bisa ketemu sama sobat prestasi secara langsung, Mhm, terus mereka mereka mhm. juga udah berjuang apa namanya di provinsinya masing-masing Iya, gitu, terus mereka lah yang beruntung dan mereka mungkin yang lebih keras usahanya gitu sehingga mereka bisa mewakili apa namanya provinsinya masing-masing. Terus yang oke. kedua jadi jadi apa ya flashback. eh, Dulu aku juga pernah ikut lomba-lomba nyanyi, cuman waktu itu eh, terakhir tuh Oke. eh, oh zaman ini, zaman apa namanya? Gimana apa tuh, Kak? Bintang radio, bintang radio. Oh, bintang radio. Ya, Oke, aku tahu, bintang aku radio. tahu. Kayak gitu. Jadi kayak flashback, Wow. terus ya Mhm. seru lah pokoknya. Cuma cuma baru baru pertama kali yang kemarin tahun 2019 di Lampung, ya udah 2 tahun Mhm. berikutnya sampai saat ini kita harus online ya. Online ya, Kak ya. Gitu. Nah, itu kan dari offline, terus kita akhirnya harus online karena pandemi, itu Ya. apakah ada yang berubah, Kak? Maksudnya Kak Sandy sebagai juri gitu kan ngerasa apakah ada perbedaan dari peserta yang ikut atau apa semangatnya atau bagaimana apakah ada yang berubah, Kak? Secara teknis pasti berubah. Mhm. Secara Ya, teknis, secara oke. ya secara teknis pasti berubah dan tahun 2020 tahun lalu kita Mhm. bersama semua tim juri dan Puspresnas kita membuat apa diskusi selama beberapa hari untuk membuat juklak dan juknis gitu. Petunjuk pelaksanaan dan Oke. petunjuk teknis untuk FLS 2N tahun 2020 karena formatnya berubah. Iya, Ya, formatnya berubah dari yang oke. offline terus ke online. Terus alhamdulillah tahun lalu berjalan dengan lancar gitu. Terus Mhm. apa namanya semua kerja kerasnya terbayar dengan acaranya lancar, sukses gitu kan. Nah, itu secara teknis pasti berubah. Dan yang kedua Mhm. eh, dari apa ya habitnya ya, maksudnya dari kebiasaan Dari habit, oke. kita itu pasti berubah yang biasanya kita tatapan langsung gitu, terus kita Iya, bisa benar benar benar. baik dari provinsi maupun nasional ya gitu. Dari provinsi Iya. kan juga sama, juri-jurinya pasti akan apa namanya menyeleksi sobat prestasi yang oke-oke secara langsung kan gitu. Oke, oke, oke. Tapi Oke. kalau kalau Berarti spirit mhm, sih, kalau spirit mah wah itu nggak ada yang berubah tetap sih, banyak keren. ya. Oh ya, Vokal spiritnya solo luar biasa. peminatnya tetap banyak, Kak Sandy. Walaupun online Iya, itu peminatnya luar biasa. Gimana benar pusing benar nggak Kak benar benar menyeleksi benar. karya-karya hebatnya Sobat Prestasi tuh? Berapa ribu ya Ya, masuk itu luar biasa. Ya, iya, luar biasa betul. sekali. Oke, Kak Sandy, tadi aku sempat ditanya di kolom chat gitu ya. Kak, emangnya Ya, di ya. FLS 2N Vokal Solo tahun ini tuh apakah teknisnya ada yang berubah dari 2020 dengan 2021, Kak? Misalnya lagunya Kak atau format dari YouTube ke Oh, ya, G Drive mungkin? ya. Bagaimana tuh, Oh Kak? ya. Kalau for apa tenis secara keseluruhan sih nggak banyak yang berubah. Jadi Mm-mm. buat apa sobat prestasi semuanya, jangan lupa kalian wajib membaca juklak dan juknis atau pedoman-pedoman yang sudah Buku diberikan pedoman. itu ya benar-benar Ya, dibaca supaya kalian bisa tahu bagaimana step by stepnya, supaya kalian tahu teknisnya, supaya kalian tahu semua informasinya. Jadi betul. eh, meminimalisir kesalahan itu yang pertama. Dan yang kedua, Betul. kalau format data yang dikirimkan itu sekarang berubah. Kalau kemarin kan di YouTube ya, sekarang kita Iya, rubah ke Google Drive. Dan Google jangan lupa Drive. itu ya kalian jangan di lock ya. Nah, itu perlu diinformasiin tuh. Iya benar, kan nanti juri nggak bisa nilai Ya, ya Kak ya kalau misal iya datanya nggak nggak bisa nilai dibuka. nanti. Betul, betul. Ayam Aksesnya dong, dibuka udah dulu. Itu berkarya nggak dinilai. yes, yes, itu. Oke, Terus sama Kak ini, Sandy. Aisyah. Mm-mm, apa lagi tuh? Eh, Iya,
apa namanya, eh, dari pedoman tadi, Heeh. kemarin kalau acuannya tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya itu biasanya eh, di Juklak dan Juknis itu ada petunjuk bahwa semua peserta yang membawakan lagu pilihan itu Ya, wajib memakai minus one yang minus diberikan oleh one. panitia ya. Tuh. Jadi sobat prestasi jangan pakai musik sendiri ya gitu. Maksudnya ini udah Betul, disediain, betul, betul, betul. tinggal disesuaikan aja nada dasarnya kayak gitu. Betul. Sama ini Kak, kemarin FLS 2N ada perpanjangan ya Kak ya, dari khususnya jenjang SMA atau MA. Jadi sebenarnya ditutup pada tanggal 14 Juli, tapi diperpanjang menjadi 18 Juli untuk pendaftaran Ya, dan ya. unggah karya sampai 31 Juli Sobat Prestasi. Jadi masih Weh, bisa memaksimalkan ya masih banget, masih performa banget, Sobat Prestasi. Iya, masih masih banget, bisa. masih Kalau banget. ada yang kurang, direvisi nih, direvisi gitu ya Sobat Yes, Prestasi. yes. Oke, Kak Sandy, ini tadi aku Ya, dari pagi banget ini, aku minta tips dan trik dari Kak Sandy buat nyanyi yang bagus dong, Kak. Tuh, nah, gimana tuh, Kak? eh, tipsnya supaya kalian bisa Tipsnya. bernyanyi yang baik, yang bagus, yang keren. Yang pertama adalah ya kalian harus berlatih dengan baik. Bagaimana cara latihannya? Udah banyak banget sekarang di apa namanya di referensinya ya gitu, baik di YouTube Ya, atau dimanapun udah banyak sekarang referensinya. Jadi betul, betul, betul. jangan lupa latihan mulai dari basicnya gitu, misalnya kayak dari vocalizing, dari humming dan lain sebagainya itu kalian latih. Yang kedua, pilihlah lagu yang sesuai dengan karakter vokal kalian gitu, yang Betul, kalian nyaman, terus yang kalian bisa merasakan lagu itu dengan baik gitu, dan kalian bisa udah familiar dengan lagu itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, pilih nada dasar yang tepat, karena oke. nada dasar itu mempengaruhi kalian untuk bernyanyi dengan baik dan benar. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, setelah kalian sudah melakukan step-step tadi, nah kalian mulai ke step berikutnya adalah bagaimana mengekspresikan lagu, bagaimana menghayati lagu tersebut sehingga Oke, pesan dari lagu tersebut itu nyampe ke orang. Jadi kalian sebagai betul. pembawa pesan dari sebuah lagu yang diciptakan oleh pencipta lagu. Oke, Itu. oke. Terus, nah, ini yang Terus, juga nggak kalah, yang nggak juga kalah pentingnya adalah pada saat kalian bernyanyi itu, mm-mm, setelah kalian udah ngerasa comfort nih, sudah ngerasa nyaman nih dengan lagu yang kalian bawa itu, sudah pede. Jangan lupa juga gitu, oke. eh, latih improvisasinya, tapi improvisasi yang sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan lagu. Jadi jangan sampai improvisasinya malah bikin gak enak lagu gitu, atau malah malah Betul, betul, seperti betul, betul. dibuat-buat gitu. Iya, Terus oke. berikutnya, pilih pakaian yang sesuai, yang sopan, terus yang ada sedikit unsur budayanya gitu. Oke, Itu iya, iya, menunjukkan jati benar-benar. diri kita sebagai orang Indonesia yang Betul keren. sekali, Kak. Kalian ini Ya, ya kurang lebih itu sih melestarikan ya. kearifan lokal. Kenapa, Kak? Aduh, Oh iya, sorry. Sorry, sorry. Ini. aman ya Kak ya. Nah, Aman, sobat aman. prestasi itu tadi tips dan trik dari Kak Sandy. Tolong di notes ya, Yes. tolong di note. Aku aja nyatat nih. Walaupun aku nggak bisa nyanyi Kak, tapi tetap aku catat ini tips dan triknya. Siapa tahu aku Ya, dikasih anugerah bisa nyanyi nanti. Aku minta belajar VIP dari Kak Sandy. amin. Oke Kak, aku pengen ngeliatin tuh sobat prestasi akan ada hadiah bagi pertanyaan menarik. Jadi silakan langsung drop pertanyaan kalian di question box. Nanti akan Kak Sandy bantu jawab. Kapan lagi kan Oke. sharing sama Kak Sandy? Wah, Udah banyak masuk nih nih yang Kak. komen nih. Luar biasa. Udah masuk nih. Kak, ini mau tanya. Sebenarnya yang dilihat paling penting dari juri, Eh, dari peserta nyanyi itu apa sih Kak? Yang yang mungkin poin penting yang dilihat dari juri ketika peserta menyanyi itu apa Kak? Katanya gitu. teman-teman tuh bisa bisa lihat di apa namanya di Juklak dan Juknis bahwa Mm-mm. ada kriteria dan bobotnya yang Oke. dicantumkan di situ. Misalnya dari sisi teknik, dari apa namanya penampilan, terus semuanya udah ada lah gitu. Sampai yang terakhir itu adalah
ekspresi atau penghayatan kalian dalam ini, dan semua bobotnya ada. Jadi sebenarnya gini, kalian nggak perlu apa ya, menghitung-hitung atau wah gimana nih. Yang penting kalau menurut Kak Sandy adalah kalian bernyanyi aja dengan baik, kalian bernyanyi aja dengan semaksimal mungkin, dengan Dari apa yang kalian hati. punya, ya dari hati, terus dari apa yang udah kalian latih. Eh, Kalau kalian menyanyi dengan rasa yang kuat gitu, Mm-mm. harusnya sih bisa nyampe ke kita ya, baik yang Ya. mendengar ataupun sebagai juri itu pasti akan menilai dengan baik, pasti akan kasih nilai yang tinggi. Betul, betul, betul Gitu. sekali Sobat Prestasi. Jadi silakan take a look atau diperhatikan kembali buku pedomannya ya. Dan Sobat Yes. Prestasi, kalau masih ada bingung, kalau masih bingung nih gimana kendala ada dan suatu lain hal, Sobat Prestasi bisa menghubungi Narahubung atau nonton langsung nih bagaimana sih tutorial khususnya untuk bidang vokal solo di YouTube ya, di platform YouTube Pusat Prestasi Nasional ataupun alunan FLS 2NK. Jadi di situ lengkap Ya. sekali tutorialnya. Yes, Kalau Sobat betul. Prestasi masih kebingungan. Lanjut nih Kak, pertanyaan selanjutnya. Lanjut. Kak, cara nyanyi lagu daerah agar juri dapat feel-nya. Karena kan bahasa daerah itu tidak semua bisa memahaminya. Bagaimana tips dan triknya Kak? Oke. Di dalam pedoman juga sudah sudah disertakan bahwa teman-teman dari tiap provinsi itu selain memberikan judul lagu, terus lirik lagunya, juga sinopsisnya atau cerita dari si lagu tersebut. Jadi kami rasa dari situ pihak juri juga akan bisa menilai ya gitu, pada saat misalnya kalian membawakan lagu dari daerah yang misalnya bahasanya saya nggak ngerti nih gitu kan. Terus nanti saya bisa lihat atau juri-juri provinsi bisa melihat dari situ tadi, dari apa namanya, sinopsisnya, dari jalan cerita lagu ini. Oh, ternyata lagu ini menceritakan tentang kecintaan ayah terhadap atau orang tua terhadap anaknya misalnya gitu, atau menceritakan tentang keindahan alam di provinsi tersebut gitu. Nah, dari situ nanti bisa dikorelasiin tuh. Nanti bisa relate nih. Oh, ini ekspresinya, nyanyinya sesuai dengan pesan dari lagu tersebut. Gitu. Betul. Oke, berarti buat yang nyanyi lagu daerah nanti Sobat Prestasi, khususnya jenjang vokal solo, bidang vokal solo, nanti akan diminta untuk menyertakan sinopsis ya Sobat Prestasi, supaya juri bisa dapat lebih memahami tuh apa sih yang pengen Sobat Prestasi sampaikan. Gimana Kak? Betul. Jadi sekali lagi jangan lupa kalian baca kembali pedomannya, terus mana aja yang harus dilengkapi supaya tidak ada lagi kesalahan-kesalahan. Sama yang pas begitu kalian share itu ke panitia, ke pos ya, itu jangan sampai di lock ya, jangan dikunci ya gitu. Jadi memang harus ya. Nanti capek-capek udah berkarya nggak dinilai kan sayang Sobat Prestasi. Iya. Kak, boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya sebelum ini aku mau nagih juga dari Kak Sandy. Sobat Prestasi penasaran kan aku mau nagih apa sama Kak Sandy? Nanti nonton sampai akhir dulu ya Sobat Prestasi. Oke. Kak, lebih baik teknik atau rasa yang ditonjolkan dalam bernyanyi, Kak? Itu bagaimana tuh, Kak? Itu sebenarnya aku penasaran juga. Antara teknik dan rasa itu sebenarnya menjadi satu kesatuan, teman-teman. Jadi kalian tidak bisa kalian tidak bisa bernyanyi dengan perasaan yang sempurna apabila tekniknya juga tidak sempurna. Pun sebaliknya, kalian tidak akan bisa berteknik dengan baik apabila cuman teknik doang tanpa didukung dengan rasa. Jadi sebenarnya rasa itu bagian dari teknik juga gitu. Oke, noted. Jadi prinsipnya adalah gini. Kalau bicara teknik, yang pertama bernyanyi dengan key yang dengan nada dasar yang sesuai, lagu yang kalian suka. Terus temponya harus sesuai. Terus artikulasinya mesti jelas. Terus ada dinamikanya. Dinamikanya tuh dinamiknya harus berasa tuh pada saat memang kalian harus itu bagian dari teknik ya gitu. Itu semua teknik itu
Jadi kalian nggak false, terus teknik pernafasannya juga mesti bener. Bagaimana mempelajari teknik pernafasan? Kalian bisa cari banyak referensinya. Tadi Kak Nina Tamam juga udah apa kasih tahu juga kan ada referensinya nih. Dan apa namanya Indrajis juga teman saya, kita ada di satu grup, itu juga salah satu referensi yang baik untuk kalian belajar vokal gitu. Terus nanti dari semua teknik itu dibungkuslah dengan soul, dengan perasaan, dengan apa ya, dengan ekspresi yang sesuai dengan pesan si lagu. Jadi semuanya harus jadi satu kesatuan. Oke, Gitu. berarti ketika kita ngomongin rasa dalam bernyanyi itu kita sepaket dengan teknik bernyanyi ya Kak ya. Jadi Ya, dari teknik itu ya, ada rasa. analoginya Ya. betul, Ya. betul. Gimana Kak? Analoginya seperti gini. Seperti kalian datang ke rumah makan, terus kalian pesan atau ke tempat apa mau pesan cake ya. Bentuknya udah bagus nih. Pas begitu dirasain, kuenya juga harus sesuai dengan bentuknya gitu. Jadi itu memang udah jadi satu kesatuan gitu. Betul. Berarti rasa dan teknik itu adalah satu kesatuan ya Sobat Prestasi. Iya. Oke, kayaknya pertanyaannya kalau harus dibacain semua kita harus live sampai tengah malam Kak Sandy. Jadi mohon maaf Sobat Prestasi. Aku mau nagih aja langsung ke Kak Sandy. Jadi Sobat Prestasi, ada informasi spesial untuk Sobat Prestasi. Kak Sandy ini baru saja merilis lagu yang berjudul Semoga Cepat Berakhir, baru aja kemarin ya Kak ya? Iya, hari Jumat kemarin. Iya. Oke. Tadi Kak Sandy sempat nyinggung soal sinopsis. Sekarang aku mau nagih, sinopsis dari lagu Semoga Cepat Berakhir itu apa nih Kak? Jadi lagu ini saya buat tanggal 3 karena 3 Juli. 3 Juli. Beberapa hari sebelum itu kayak biasa lah ya, kayak ngerasa apa, banyak banget informasi, banyak banget kejadian, dan itu menjadi kompleks gitu di dalam kepala gitu kan, baik yang kita setuju, baik yang kita tidak setuju gitu. Sampai hari itu men-trigger saya untuk bikin lagu, dan tujuan lagu ini adalah sebenarnya memberikan motivasi, memberikan apa ya, jalan ke teman-teman gitu. Kalau yang kita hadapi sekarang ini nggak boleh keluar dari perjuangan atau usaha dan doa gitu. Maksudnya kita punya sudut masing-masing gitu. Maksudnya kita punya sudut A dengan kebenaran ini, sudut B dengan kebenaran ini. Tapi jangan lupa bahwa usaha untuk keluar dari masalah ini tuh harus ada beserta doanya. Oke. Luar biasa sekali sinopsisnya, sangat menginspirasi. Sobat Prestasi, tuh pada hashtag semoga cepat berakhir, yuk diramaikan Sobat Prestasi ya, semoga cepat berakhir. Luar biasa karya dari kakak kita ini, Kak Sandy. Udah bisa didengarin di mana aja nih Kak? Mungkin Sobat Prestasi penasaran. Iya, tadinya sebenarnya saya cuma mau rilis di sosial media aja, cuma dari apa tim kita gitu menyarankan udah kita share aja di semua portal digital gitu. Jadi emang biar semua orang bisa dengar, biar lagu ini atau suara semoga cepat berakhir ini bisa menjadi doa kita bersama. Betul. Aku udah streaming sekitar 10 kali kemarin. Aku nggak bohong Kak, aku bener-bener streaming 10 kali. Seriusan, sebanyak itu aku streaming lagu Kak Sandy. Terima kasih. Karena aku merasa terinspirasi, aku merasa disemangatin gitu. Ketika di masa pandemi, kita harus beradaptasi gitu ya. Apalagi sekarang ada PPKM ya Kak ya. Buat prestasi, harus tetap semangat. Kak Sandy, tidak sah kalau ngomongin soal lagu yang baru rilis. Kenapa? Pesan apa tuh? Aku udah pesan loh, sedikit buat Sobat Prestasi semua. Yang pertama, jadikan lomba ini sebagai ajang kalian untuk untuk berani berani mengekspresikan apa yang kalian bisa. Terus yang kedua, lomba ini bukan akhir dari semua. Jadi kalau misalnya ternyata kalian tidak beruntung atau kalian belum maksimal, ini bukan yang terakhir. Tetap semangat, tetap belajar, tetap menjadi anak muda yang berprestasi gitu. Betul. Masih banyak kesempatan lain Sobat Prestasi. Tapi salah satunya adalah ikut FLS 2N.
Iya dong. Baik, Kak Iya dong. Sandy. Iya dong. Tadi seperti yang aku bilang, kalau ngomong soal single yang baru rilis, kayaknya nggak sah kalau Sobat Prestasi nggak dikasih denger nih. Pengen dong dengerin live langsung dari penyanyinya, dari Kak Sandy, membawakan lagu Semoga Cepat Oke, Berakhir. Mungkin ini kedengeran nggak di sini? kedengaran jelas sampai Oke, ya. hati, Kak. Berjuanglah, terus berjuang dari keadaan ini. Berusaha sekuat raga keluar dari bahaya. Berdoalah, terus berdoa, semua ada hikmah baiknya. Berdoalah, terus berdoa, semoga semua cepat berakhir. Cepat berakhir. Buat semangat kalian semua ya. Bersatulah, saling menjaga, satu darah, satu rasa. Semangatlah, jangan menyerah, kita lawan bersama. Kebalik liriknya. Berdoalah, terus berdoa, Tuhan pasti beri pertolongan. Berdoalah, terus berdoa, semoga semua cepat berakhir. Cepat berakhir. Semoga cepat berakhir. Semoga cepat berakhir. Semoga cepat berakhir. Kita doa bareng-bareng ya, semoga cepat berakhir semuanya. Amin, Kita bisa normal lagi ketemu. Amin. Baik, luar biasa sekali, Kak Sandy. Terima kasih, semangat terus, sehat terus, bahagia Ada terus. konser ya, Kak ya? Yeah. Konser online nanti ya, Kak ya? Baik, Siap. Kak Sandy, waktu Assalamualaikum. nggak terasa banget ya, udah 16.58. Sampai berjumpa, Kak Sandy. Thank you banget Sampai udah ketemu sharing lagi. ilmu Ya. luar biasa. Sampai bertemu di FLS 2N Siap. tahun 2021. See you. Dadah, Kak. Siap. Luar biasa Assalamualaikum. sekali, Sobat Prestasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sobat Prestasi, demikianlah ya, sharing ilmu dari narasumber-narasumber hebat kita. Wow, luar biasa Sobat Prestasi telah setia untuk menemani sampai ujung, sampai pengakhir acara kita pada hari ini. Saya Adinda Aisyah Indiani pamit undur diri karena waktu yang terbatas ya. Baik, Sobat Prestasi, sampai jumpa. Tetap semangat dan tetap ikuti informasi terbaru melalui media sosial Puspresnas. Dan see you di FLS 2N tahun 2021. Dadah! Assalamualaikum!